Ini suara saya jelas ya kalau Pak? Suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke, silakan. Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan materi mengenai konsep dasar psikometri gitu ya. Yang pada saat ini kita akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai prinsip-prinsip statistik dasar dalam pengolahan psikometri gitu ya. Karena pada dalam psikometri ini tidak akan jauh pengoperasiannya itu dengan statistik gitu. Sehingga nantinya akan sangat berkaitan. Meskipun Anda pasti sudah lulus mata kuliah statistik atau ada yang belum lulus. Nah, kalau belum lulus, nggak tahu saya apa yang mata kuliah ini sepertinya syaratnya itu harus lulus statistika ya, statistika psikologi. Tapi saya juga belum nggak lihat bahwa ada prasyarat itu atau tidak ya. Tapi ya mudah, ini adalah konsep statistik dasar gitu ya dalam aplikasinya pada psikometri gitu, sehingga pengolahan statistiknya pun pengolahan statistik dasar saja gitu ya, tidak jauh dari materi-materi tendensi sentral atau tendensi sentral dan juga dispersi gitu ya, dan juga covariance, korelasi, karena itu adalah inti dasar dalam pengaplikasian formula-formula psikometri nantinya. Tidak jauh dari sana gitu ya. Jadi kayak misalkan reliabilitas itu dasarnya apa? Dasarnya adalah korelasi dari error, korelasi antara error pengukuran gitu ya, yang mungkin lebih jelasnya nanti kita akan bahas gitu ya. Tapi kita akan mengingat kembali saja gitu ya mengenai konsep-konsep statistik dasar yang nantinya akan digunakan dalam psikometri, terutama mungkin untuk meningkatkan skill Anda dalam pengolahan data gitu ya. Ini juga insya Allah bermanfaat kalau misalkan nanti kalian skripsi gitu ya, bagaimana pengolahan datanya. Selain kemarin sudah kita bahas mengenai level of measurement atau level pengukuran dari angka gitu ya. Angka itu ada 4, ada angka nominal, ada angka ordinal, ada angka interval, dan angka rasio gitu ya. Di mana angka nominal dan ordinal itu merupakan, kalau nominal itu hanya mencerminkan kategori gitu ya, kategori saja, tidak ada urutan gitu ya, tidak ada jarak gitu ya. Seperti misalkan tinggal di Bandung, Jakarta, Surabaya gitu ya. Masing-masing hanya label gitu ya, nominal. Masing-masing misalkan laki-laki, perempuan gitu ya. Tidak ada urutan yang tertinggi, yang terendah gitu ya, nominal, dan apalagi tidak mencerminkan jarak gitu ya. Kemudian kalau misalkan data ordinal, nah data ordinal ini mencerminkan urutan saja, urutan yang lebih tinggi dan yang lebih rendah gitu, tapi tidak tahu antara yang tinggi dan rendah itu ada jaraknya berapa. Misalkan seperti dalam skala misalkan ya, setuju sangat setuju, netral misalkan, tidak setuju, sangat tidak setuju gitu ya.
sangat sangat setuju lebih tinggi daripada setuju. Setuju lebih tinggi daripada netral. Netral lebih tinggi daripada tidak setuju. Tidak setuju lebih tinggi daripada sangat tidak setuju. Ada urutannya, gitu ya, atau ordinal. Tapi tidak tahu jaraknya. Jarak dari tidak setuju ke setuju berapa, gitu ya. Setuju ke sangat setuju jaraknya berapa? Apakah jaraknya sama? Tidak. Setuju ke sangat setuju dengan tidak setuju ke netral, gitu misalkan. Apakah jaraknya sama? Tidak bisa ditentukan. Seperti misalkan juga SD, SMP, SMA, S1, S2, gitu ya, misalkan seperti itu. Tidak bisa ditentukan jaraknya, karena jaraknya beda-beda, gitu ya. SD ke SMP ada yang 6 tahun, ada yang hanya 5 tahun, gitu ya. Ada mungkin yang 4 tahun misalnya udah lulus, mungkin, gitu ya. Lalu kemudian, tapi yang jelas SD itu lebih rendah daripada SMP. Nah, gitu ya. SMP 3 tahun, gitu ya. 3 tahun, mungkin sama jaraknya dengan SMA. Tapi SMA ke S1 belum tentu jaraknya 3 tahun, gitu. Bisa jadi jeda dulu misalkan 2 tahun, jadi 5 tahun jaraknya ke S1 itu, atau S1-nya berapa tahun, gitu ya. Masing-masing tidak mencerminkan jarak yang sama, gitu ya. Tidak mencerminkan jarak yang sama. Ada yang belum masuk ya tadi, sebentar. Sudah pada masuk kah? Silakan tolong jawab ya. Silakan masuk aja, nanti saya saya accept sambil jalan ya. Nah, kemudian SD, SMP, artinya S1 tentu lebih tinggi daripada SMA, gitu ya, lebih tinggi daripada SMP, gitu ya. Ada urutannya, tapi tidak mencerminkan jaraknya, jarak yang tetap, tidak mencerminkan. Karena jaraknya tidak bisa ditentukan atau jaraknya tidak tetap, makanya tidak bisa diberikan operasi matematis, gitu ya. Konsekuensi dari konsekuensi dari jaraknya tidak tetap adalah tidak bisa diberikan operasi matematis. Karena kalau operasi matematis jaraknya harus tetap untuk diberikan operasi, karena operasinya tidak bisa beda-beda dong, gitu ya. Harus jarak yang sama. Misalkan SD ditambah SD tidak mungkin jadi SMP. SMP tambah SMP tidak mungkin jadi SMA. Tidak bisa diberikan operasi matematis. Kendati pun memiliki urutan, gitu ya. SMP itu lebih tinggi daripada SD, lebih rendah daripada SMA. Ada urutannya, tapi tidak bisa diberikan kalkulasi matematis atau operasi matematis. Gitu. Itu angka ordinal atau data ordinal, data nominal dan ordinal, gitu ya. Dua-duanya tidak bisa diberikan operasi matematis. Kemudian yang bisa diberikan operasi matematis adalah ketika jarak antar datanya itu tetap, yaitu yang ada di dalam data interval, gitu ya, data interval. Kalau data interval itu jaraknya tetap, gitu ya. Seperti data interval waktu, gitu ya. Jam 1 ditambah misalkan jam 1 ke jam 2 itu 1 jam. Jam 2 ke jam 3 1 jam juga. Jam 3 ke jam 4 1 jam juga, gitu ya. Sehingga misalkan jam 3 tambah 3 jam jadi jam 6, gitu. Sudah bisa diberikan operasi matematis. Cuman kalau data interval itu tidak memiliki nol yang mutlak, gitu ya. Seperti waktu kan tidak ada waktu nol, gitu ya. Meskipun ada label nol, gitu ya, label 00, 00.00, tidak ada nol yang mutlak. Artinya tidak ada waktu yang nol, gitu ya. Pasti ada waktu terus kontinu berjalan, gitu ya. Tidak ada nol yang mutlak. 0, 0, 0, 0,
jam 00 itu adalah jam 12 malam gitu ya, jam 12 malam. Tapi kan sebelum jam 12 malam ada jam 11. Ada jam 11 malam gitu ya. Sehingga 00.00 itu bukan merupakan nol mutlak. Itu adalah data interval. Namun data interval ini bisa diberikan operasi matematis gitu ya. Terus yang terakhir adalah data rasio atau angka rasio. Kalau data rasio ini cirinya adalah selain memiliki mencerminkan kategori, lalu kemudian mencerminkan jarak urutan, mencerminkan urutan, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, jaraknya tetap dan memiliki nol mutlak gitu ya. Mutlak. Misalkan ya, slide-nya belum saya berubah. Ini saya refresh dulu materi yang sebelumnya. Baik, Pak. Nah, ya. Yang kemarin sudah dibahas kan mengenai konsep angka ini. Gitu ya. Angka rasio ini memiliki nol mutlak, seperti tinggi badan itu nol mutlak gitu ya. Karena ada tinggi yang nol gitu. Kalau misalkan tingginya nol ya tidak ada tingginya gitu ya. Tapi ada maksudnya nolnya mutlak gitu ya. Tinggi badan atau berat badan, beratnya nol ya nol gitu ya. Meskipun secara faktanya tidak ada berat badan nol gitu ya. Tapi kalau berat badan nol mencerminkan sesuatu yang tidak ada gitu ya. Nah, itu ada nolnya mutlak gitu. Nah, itu adalah level of measurement. Ada angka nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, yang kita bicarakan yang nantinya dalam statistika dasar gitu ya, setiap data yang dikalkulasi melalui statistika dasar ini pasti merupakan data yang sudah interval dan atau rasio gitu ya. Jadi kita tidak berbicara data ordinal lagi gitu ya. Karena tadi data ordinal itu tidak bisa diberikan operasi matematis, sedangkan statistika pasti di dalamnya adalah operasi matematis. Jadi data yang dimaksud pada yang akan kita bahas pada hari ini selanjutnya itu berbicara tentang data yang diberikan operasi matematis atau data yang bukan nominal dan bukan ordinal, tapi sudah data interval ataupun data rasio gitu. Mari kita mulai saja. Pertama mungkin untuk memberikan agar kita familiar mengenai operasi-operasi dalam psikometrika nantinya, mungkin Anda perlu mengetahui mengenai notasi sumasi ini. Kalau misalkan notasi ini sebutnya sebagai notasi sigma ya. Sigma. Nah, notasi sigma. Sigma ini berarti apa? Ada yang tahu? Jumlah, Pak. Ya, penjumlahan. Penjumlahan, gitu ya. Sigma itu adalah jumlah. Artinya, jumlah atau ditambahkan. Ini setiap angkanya ditambahkan, gitu ya. Kemudian di dalam notasi sigma ini biasanya dalam psikometri, dalam psikometri notasi sigma ini lengkap seperti ini gitu ya. Sigma n gitu ya, dari i 1 gitu ya, sigma x angka yang dihitung gitu ya, sampai dari data yang pertama ke data ke n. Nah, gitu ya. Kalau ini maksudnya adalah penjumlahan dari data x gitu ya, data x dari data yang pertama hingga data ke n. Nah, gitu.
Sehingga yang dimaksud di sini adalah penjumlahan dari data yang pertama 1 sampai data ke n. Nah, ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, dan seterusnya. Gitu. Jadi ini ditambahkan semua. Ini penjumlahan sigma. Gitu ya. Ini maksudnya seperti itu. Kalau misalkan kita berbicara itu notasi sigmanya seperti ini, misalkan sigma x i, misalkan terus i-nya i-nya sama dengan 3 gitu ya. I-nya 3 sampai ke 5 misalkan. Maksudnya adalah dari penjumlahan dari data ketiga sampai data ke 5. 1 2 3 4 1 2 3 4 5. Nah, sampai sini gitu. Sampai sini. Itu sampai data ke 5. Jadi hanya 6 tambah 8 tambah 9 tambah 8 tambah 7 gitu. Kalau misalkan notasinya sigma sama dengan i-nya sama dengan 2, n-nya misalkan 8, berarti dari data ini 1 2 3 4 5 7. Nah, sampai di sini ya. Data 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai sini. Sampai data dari data kedua sampai data ke 8. Gitu. Kalau ininya n, ininya 8. Tapi kalau misalkan yang sigmanya i-nya mulai dari 1, ininya n, berarti semua data dari penjumlahan semua data dari yang ada dijumlahkan. Ini notasi sumasinya dalam perhitungan nantinya gitu ya. Jadi mungkin Anda familiar lah dengan yang seperti ini, tapi saya ulang kembali saja ya untuk menyegarkan ingatan. Nah, ini juga misalkan sigma dari x plus y gitu ya, plus y min 1 dari data yang pertama sampai data ke n. Artinya penjumlahan dari data yang pertama ditambah data yang pertama dari y, data pertama x gitu ya, data pertama x dengan dengan data pertama x 3 misalkan, dan min 2 gitu ya, min 2 min 1 gitu ya. Kemudian yang kedua adalah penjumlahan dari 2 min 4 min 1 itu ya, misalnya 3 kurangi 2 kurangi 1 0, misalkan ini 2 kurangi 4 min 2 min 3 gitu ya. Kemudian dijumlahkan gitu ya. Seterusnya sampai data ke n, data terakhir gitu. Misalkan jumlahnya berapa. Jadi penghitungannya seperti itu gitu ya. Ini merupakan aljabar sumasi. Oke, kita lanjut ya. Sampai sini paham ya? Penjumlahan gampang lah ya. Ini adalah materi mengenai penjumlahan. Nah, kemudian, nah ini biasanya kalau dalam data psikometri itu ada datanya berbentuk seperti itu. Misalkan ID pertama, terus ID kedua gitu ya, ID ketiga, dan seterusnya sampai ID ke J gitu ya. Nah, terus kemudian item pertama, item 1, item 2, item 3, item 4 sampai item N gitu ya. Atau ini K ya, maksudnya K. Nah, ID ke K, ini ID ke N. Biasanya notasinya begitu. Kalau N itu secara horizontal, kalau K itu vertikal gitu ya. Jadi misalkan penjumlahan dari nilai X gitu ya, nilai X
mulai dari data ke 1 sampai ke n, dan juga penjumlahan dari data apa namanya itu x yang j gitu ya, yang ini 1, 2, 3, nah itu seperti itu sampai ke k itu, sampai ke data ke k. Jadi perhitungan ini ditambah ini, tambah ini, tambah ini, dan juga ditambahkan dan sebagainya. Ini penjumlahan dari seluruh data ini gitu ya, seperti ini. Jadi penjumlahan. Nah, kalau misalkan dijumlahkannya dari data yang pertama misalkan sampai ke 41, data ke-5 misalkan, data ke-5 dari K pertama sampai K ketiga misalkan. Jadi yang diambilnya adalah data yang segini saja. Gitu. Ini untuk apa namanya itu pengoperasian saja sih sebetulnya, simbol operasi dari aljabar sumasi gitu ya, notasi sumasi. Sampai sini paham mungkin ya? Nah, kita lanjut ya. Nah, ini rule-nya biasanya, jadi jumlah dari konstanta tertentu sama dengan n kali konstanta gitu ya. Jadi jumlah dari konstanta, misalkan jumlah dari misalkan jumlah dari x sama dengan ya n kali x gitu kan, seperti itu, sama seperti itu. Jadi terus jumlah konstanta x itu sebenarnya konstanta dikali jumlah x, sama aja ya. Ini nantinya karena dalam itunya saja, dalam pengoperasiannya saja gitu ya. Jumlah dari kali x plus y1 sama dengan jumlah x plus jumlah y gitu ya. Itu seperti itu. Dan setiap kalkulasi ini terdapat tanda kurung. Kalau misalkan ada setiap kalkulasi yang terdapat tanda kurung diselesaikan pertama kali. Nah, biasanya itu di SD, SMP ya sudah kita pelajari. Kemudian pemangkatan itu diselesaikan kedua. Gitu. Jadi kalau misalkan ada kurung, lalu kemudian ada ada pangkat, yang pertama kalkulasi dalam kurung dulu, baru terkait dengan pangkat. Misalkan seperti 3 tambah 2 dipangkatkan gitu ya, misalkan seperti ini. Yang pertama dilakukan adalah 3 tambah 2 dulu, 6, baru dipangkatkan 2 gitu. Seperti itu ya. Itu pemangkatan diselesaikan. Lalu kemudian mengkalikan atau membagi diselesaikan ketiga gitu ya. Kali bagi selesaikan ketiga. Misalkan 3 plus 2 plus 2 pangkat 2 plus plus ya. Misalkan dikali 4 tambah 5 pangkat 2 gitu ya. Jadi dipangkatkan dulu ini, ditambahkan lalu dipangkatkan, baru dikalikan gitu ya. Dikali atau dibagi diselesaikan 3. Kemudian penjumlahan dengan notasi sigma diselesaikan selanjutnya. Gitu. Notasi sigma atau penjumlahan gitu ya. Kayak misalkan ini nantinya ditambah berapa, nah baru ini dikalikan dulu, baru ditambahkan. Gitu ya. Lalu kemudian ya penyelesaian pertambahan pengurangan, lalu selanjutnya di terakhir gitu. Nah, mungkin Anda udah ingat ya. Ini untuk mengingat lagi biar nanti kalau penjumlahan tidak salah gitu. Kita lanjut saja. Nah, kemudian dalam statistik dasar aplikasi psikometri itu ada pengolahan yang disebut sebagai penggunaan distribusi skor atau frekuensi. Kalau dalam statistik itu distribusi frekuensi, tapi kalau dalam psikometri itu biasanya yang dihitungkan skor gitu biasanya. Gitu ya. Jadi distribusi skor gitu.
Nah, distribusi skor ini ada distribusi skor tunggal, ada distribusi skor bergolong, gitu ya. Kalau distribusi skor tunggal itu setiap angkanya mencerminkan satu data, gitu ya, misalnya mencerminkan satu kelompok data, gitu ya. Tapi kalau misalkan bergolong itu dicirikan dari range-nya atau jarak kelasnya, setiap kelasnya itu berbeda, misalnya 65 sampai 67, 68 sampai 70 dan sebagainya. Gitu. Ini mungkin Anda juga sudah familiar, gitu ya. Tapi untuk aplikasinya untuk pengaplikasiannya kita gunakan Microsoft Excel, gitu ya, seperti ini. Sudah muncul ininya. Ini merupakan kalau statistik, gitu ya, psikometri itu merupakan skill biasanya, ya. Jadi itu Anda bisa banyak latihan di sini, gitu ya. Bagaimana kita membuat distribusi bergolong, distribusi tunggal dan distribusi bergolong. Saya punya data IQ, ini ada 67 data, gitu ya, ada 67 data. Dan 67 data dari IQ, gitu ya, dengan ID yang berbeda, ID pertama, ID kedua, ID ketiga, dan selanjutnya, gitu ya. Bagaimana kita melakukan operasi distribusi pengolahan distribusi skor tunggal, gitu ya, tunggal. Yang pertama, kalau misalkan di Microsoft Excel, Anda bisa dengan gampang membuat pivot table, disebutnya pivot table. Nah, misalkan gini, ya, Anda blok datanya, lalu kemudian kita klik insert, ya, klik insert, blok datanya, klik insert, lalu kemudian di pinggir itu ada pivot table. Nah, klik pivot table, lalu kemudian oke. Nah, nantinya Anda tinggal masukkan IQ ini, misalkan variabel IQ ini ke row-nya. Nah, row-nya dan juga ke value-nya. Nah, gitu ya. Oke. Dan di value ini Anda ubah jadi bukan menjumlahkan, tapi menghitung, ya, hitung datanya, yaitu kalau di sini summarize value field-nya itu count, gitu ya, dihitung. Oke. Nah, gitu. Sudah deh Anda menemukan data frekuensi tunggal, gitu ya, distribusi frekuensi tunggal. Yang 90 ada 3 data, yang 91 ada 3 data, 93 ada 2 data, 95 ada 3 data, 97 ada 5 data, gitu. Anda tinggal menunjukkan, dan ini datanya ada 67, dan di sini ada berapa kelas nih? Ada 22 kelas, gitu ya, ada 22 kelas data, gitu ya, ada data yang 90, 91, 93, 95, 97, 99, dan seterusnya, gitu ya. Ini jumlah datanya atau frekuensinya, gitu ya. Kalau misalkan Anda copy, misalkan di sini, jadi distribusi tunggal ini ini misalkan skor atau X, misalkan ini F-nya, gitu ya. Ini F. Bisa dipaste, ya. Copy, paste. Nah, gitu ya. Anda sudah punya data distribusi tunggal, gitu. Seperti itu. Dan ini juga biasanya setelah distribusi tunggal, selain mencari frekuensi,
lalu kemudian kita cari n-nya gitu ya. N-nya itu sama dengan sum dari datanya. Biar kelihatan. Nah, ini formulanya sama dengan sum, kemudian dari datanya week sampai atas sudah. Jadi kita punya 67 data gitu. Selain frekuensi, kalau saya terlalu cepat tinggal ini ya, tinggal kerennya. Kalau frekuensi selain frekuensi juga biasanya mencari proporsi gitu ya, proporsi. Proporsi itu adalah seberapa jumlah dari frekuensi dibagi n-nya. Dibagi n-nya. Berarti ini 0,04 proporsinya gitu ya. 0,04. Ini juga itu di bawahnya juga sama dengan ini proporsinya sama 0,04 dibagi n gitu ya. Frekuensi dibagi n atau p ini saya kasih tanda f dibagi n gitu ya. 0,04 ini saya buat datanya. Empat gitu ya. 4 dan seterusnya gitu ya. Ini kalau biar mudah Anda klik ini misalkan si frekuensinya dibagi si n-nya. Nah, lalu kemudian si formula yang n-nya itu Anda blok, lalu kemudian klik F4. Klik F4, sampai ada tanda dolarnya ini, agar si datanya diam, tetap di sana, mengacu pada data yang itu, gitu ya, tidak pindah-pindah. Karena kalau di drag, semuanya nanti akan pindah. Kemudian klik yang pinggirnya, di pinggir ini, gitu ya, di paling pinggir ada titik, gitu ya, tinggal klik, nah, udah selesai. Ini proporsi, gitu. Ini proporsinya. Kemudian biasanya setelah proporsi dalam distribusi dalam pengolahan distribusi dalam psikometrika ini kita sering butuh mencari frekuensi kumulatif gitu ya, frekuensi kumulatif data ini kemudian akumulasi dari data ini ditambah data yang ini, terus kemudian data yang ini ditambah data selanjutnya, ya, kumulatif. Nah, kita drag saja sampai bawah, sampai ke sama. Sorry, nah ini di sini ya yang di dragnya, drag ke bawah, nah. Jadi 67 data berakumulasi gitu ya. Ini 3 tambah 3, 6, 3 tambah 3 tambah 2, 8, 3 tambah 3 tambah 3, 11, dan seterusnya. Gitu ya. Ini frekuensi kumulatif. Selain itu juga kita butuh proporsi kumulatif. Proporsi kumulatif. Nah, proporsi kumulatif sama seperti tadi prinsipnya, tapi pada proporsinya. Sehingga nantinya pada jumlah terakhirnya itu 1 gitu ya. Karena proporsi itu seperti persentase lah itu ya. 0,04 dengan 0,04 ditambah 0,04, 0,09 gitu ya. Proporsinya terus seterusnya gitu ya. Kita drag saja sampai bawah. Ini sampai akhirnya adalah 1 gitu ya. Sama ini juga kalau misalkan di sum gitu ya. Datanya pasti jumlahnya jadi 1. Ini 1 gitu. Karena ini proporsi kumulatif. Nah, itu yang nantinya kita akan menemukan data-data ini diolah seperti ini gitu ya. Caranya seperti itu biar cepat gitu ya. Biasanya kan kalau dulu manual ya pakai tulis tangan kan dihitung satu-satu pakai tali ya, pakai tali 1 1 1.
Ya, silakan. Siapa tadi yang raise hand? Fasa, gimana? Kepencet Bapak, maaf. Oh, ya, oke. Saya lower lagi ya. Nanti kalau misalkan mau tanya, langsung tanya ya. Nah, ini. Kita punya distribusi, skor, atau enggak, gitu ya. Ini proporsinya. Kemudian biasanya juga kita nanti saja ya, nanti distribusinya nanti kita bahas lagi. Nah, terus kemudian bagaimana kalau kita mencari berbentuk, kalau misalkan ini kan panjang ya, ada berapa data nih? Ada 22 data gitu ya. 1, 2 ya sampai bawah itu. Nah, ada 22 data gitu ya. 22 data. Kan panjang ya kalau pakai tabel. Nah, bagaimana menyederhanakannya? Menyederhanakannya dengan menggunakan operasi distribusi bergolong. Distribusi bergolong. Nah, gitu ya. Distribusi bergolong. Bagaimana cara mencari distribusi bergolong melalui Excel ini? Pertama, yang harus dicari terlebih dahulu adalah harus diketahui jumlah datanya, gitu ya. Misalkan n-nya dulu, gitu ya, sebelum menentukan distribusi bergolong. Mungkin Anda sudah sudah tahu ya di mata kuliah statistika tentang ini, bagaimana cara mencari distribusi bergolong. Jadi saya tidak usah menjelaskan dari nol lagi ya, langsung saja. Kita pertama yang harus dalam distribusi bergolong, kita harus cari M-nya berapa, datanya di berapa. Kalau tadi ya 67 betul. Nah, kalau di sini formulanya kalau di Excel itu sama dengan count, gitu ya, count, lalu kemudian kita blok datanya semuanya, lalu enter. Salah. Count, lalu kemudian kita blok datanya sampai bawah, lalu enter. Nah, gitu ya, ada 67. Ada 67. Ini data N-nya. Kemudian setelah mencari N, kalau dalam distribusi bergolong itu kita mencari nilai minimum ya, nilai minimumnya berapa. Nilai minimumnya berapa? Nilai minimum itu kita bisa cari dengan formula sama dengan gitu ya. Sama dengan kita cari min. Nah, min ya. Ada formula min. Kemudian kita blok datanya. Nah, nilai minimumnya itu adalah 90 gitu ya. Nilai minimum 90. Kemudian kita cari juga nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya sama dengan max. Kemudian kita masukkan datanya, blok datanya sampai bawah. Oke, jadi nilai maksimumnya adalah 135. Jadi nilai minimumnya 90, nilai maksimumnya adalah 135 dari data yang kita miliki ini. Oke, ya. Kemudian setelah itu, setelah kita temukan jumlah datanya, kita temukan nilai minimumnya, dan kita temukan nilai maksimumnya, kita juga mencari range biasanya, gitu ya, range. Range ini adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum, kan ya. Range itu nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Nah, range-nya adalah 45, gitu ya. Jadi range datanya itu adalah 45. Kemudian setelah range kita cari intervalnya kan, interval. Nah, intervalnya itu biasanya kita pakai formula Sturges gitu ya. Kalau misalkan Anda masih ingat dalam mata kuliah statistika ada formula Sturges. Formula Sturges ini adalah 1 ditambah 3,322 gitu kan, 3,322 dikali log n ya, log dari n. Log dalam kurung n. Nah, log dari n. Oke. Nah,
Jadi intervalnya itu adalah 7. Intervalnya 7 angka gitu ya, 7,1 sekian sebetulnya gitu ya. Lalu kita bulatkan saja dengan cara round gitu ya. Round, bulatkan dari ini digitnya 0 jadi 7 gitu ya. Nilainya intervalnya adalah 7. Dengan dari perhitungan 1 plus 3,322 3,3 biasanya atau 3,322 dikali log n-nya. Log dari n. Intervalnya 7. Kemudian setelah kita menemukan interval, kita menemukan kelas ya. Kelas. Jumlah kelas atau jumlah kelas. Nah, jumlah kelas. Jumlah kelasnya berapa nih? Kalau ini kan ada jumlah kelasnya itu ada 22. Kalau jumlah kelas dalam ini adalah sama dengan range dibagi oleh interval. Gitu. Range dibagi interval. 6,42 gitu ya. 6,42 atau kita bulatkan jadi 6. 6 saja gitu ya. Jadi kita bulatkan jadi 6. Biasanya kalau pembulatan itu kan kalau misalkan di bawah 5 itu kita bulatkan ke bawah. Di atas 5 kita bulatkan ke atas gitu ya. Itu Anda pasti udah tahu ya. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan deh datanya. Nah, nilai minimumnya itu adalah sama dengan 90 ya. Sorry. Nilai minimumnya adalah 90 gitu ya. Kemudian interval ini kita cari interval ya. Interval kelas ya. Interval kelas nilai minimumnya 90 ditambah jumlah intervalnya 7. Sama dengan 90 ditambah 7 gitu ya. Begitupun kalau ini sama dengan 90 tambah 1 ya. Jadi dari bukan 90 ya. Dengan 97 ditambah 1. 98 sampai ini ditambah intervalnya gitu ya. Biar agak mudah kita blok lalu kemudian kita klik F4 sampai 90 sampai 97, 98, 105 dan sampai 6 kelas ya. 6 kelas. 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Nah, ini kemudian kita prop. Nah, gitu ya. Jadi kita punya interval kelas 90 sampai 97, 98 sampai 105, 106 sampai 113, 114 sampai 121, 122 sampai 129, 130 sampai 137 gitu. Interval. Biar kalau misalkan dalam biar rapih gitu ya. Kita masuknya biasanya kan satu ini ya. Satu kolom saja gitu ya. Ini tuh. Nah, kita masukkan interval. Nah, intervalnya sama dengan Bapak, punten kecepatan. Oh iya, oke. Makasih, Pak. Oke, terima kasih. Saya ini ya. Ini paham ya sampai sini. Nilai minimum. Jadi interval kelasnya adalah dari 90 sampai 97 ya. Karena 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97. Sejumlah interval ini, data interval ini. Data interval ini dicari dari mana? Dari 1 plus 3,322 dikali log n-nya, log dari jumlah data. Gitu ya. Paham ya sampai sini? 90 sampai 97. Kemudian ini 98 sampai 105. Cara mencarinya kan tinggal begini saja. Sama dengan 97 tambah 1 gitu ya. 98. Kemudian si 98 ini ditambah tambah interval ya, tambah interval. Nah, biar mudah agar misalkan si datanya tetap ada di sini, mengacu pada di sini si L8. Karena kalau misalkan kita enter lalu kita drag nanti jadi error. Nah, jadi 00 kayak gini.
Kenapa? Karena ininya turun ke bawah sama, gitu ya. Ini tuh jadi turun ke bawah. Ini kan asalnya di sini datanya, ini datanya mengacu ke sini turun gitu ya. Ini mengacu turun gitu ya. Biar si datanya diam gitu ya, diam tetap ada di data ini, kita blok si L8-nya, lalu ketik F4 di keyboard, klik F4. Nah, jadi gitu ya. Jadi si mengacu data yang ini kita drag ke bawah gitu ya, sejumlah, jadi jumlah kelasnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini delete ya. Ada 6 kelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sesuai dengan sini. Kita drag ke bawah, lalu kemudian ini kan, ini ditambah, ini itu sama dengan, ini ditambah 1. Gitu ya. Kalau ini juga sama dengan, ini 100, sama dengan 105 tambah 1 gitu ya. Nah, biar mudah. Ya, nanti ini apa namanya itu mengikuti gitu ya. Kemudian kita drag sampai bawah seperti ini. Ini tambah 1, ini tambah 1 terus gitu ya, sama. Nah, kemudian ini nilai ini ditambah 7, nilai ini tambah 7, nilai ini tambah 7. Jadilah seperti ini. Untuk apa namanya itu mengelompokkannya biar tidak kayak terpisah seperti ini. Nah, Anda bisa klik di buat tabel di interval, kemudian klik sama dengan gitu ya. Lalu kemudian Anda ketik concatenate gitu ya, concatenate. Klik itu, kemudian sampai muncul concatenate ini, kemudian klik 90 ini, klik nilai 90, lalu kemudian titik 2 atau titik koma atau koma biasanya gitu ya, tergantung bentuk separasi di setiap di setiap komputer beda-beda. Kalau di saya separasinya titik koma. Nah, titik koma, lalu kemudian setelah angka batas bawah disebutnya, kalau ini kan sebutnya batas bawah ya, 90, 98 ini batas bawah, 97, 105, 113, 121 ini batas atas sebutnya itu ya, batas bawah. Lalu kemudian kita tambah strip gitu ya, strip. Gitu ya. Karena strip ini merupakan huruf gitu ya, maka dikasih tanda ini, tanda apa sih itu curak apa ya, saya lupa apa namanya itu ini, kalau kutip ya gitu ya, sorry, maaf ya. Kemudian titik koma, lalu kemudian batas atasnya, enter. Nah, jadi ini 90 sampai 97 kayak gitu. Untuk mengelompokkan ini aja. Nah, gitu ya, 90, 97, 98, 105, 106, 106 sama kayak gini. Biar tabelnya rapi aja. Nah. Oke, kemudian selanjutnya kita masukkan, selain sama ya, kita cari frekuensi, kita cari proporsi, kita cari frekuensi kumulatif gitu ya, frekuensi kumulatif. Kita cari juga proporsi kumulatif gitu ya. Nah, kita tabelnya seperti ini. Nah, cara mencari frekuensinya mudah saja, sama dengan sebetulnya, sebelum itu kita blok dulu si datanya, si kolomnya, kolom dari F ini, blok semua, kemudian klik sama dengan, ya, sama dengan, kemudian klik frekuensi, ya, frekuensi dari data yang mana? Dari data yang ini, data array yang ini. Nah, data array yang ini seluruhnya diblok sampai bawah. Kemudian kasih separasi titik koma kalau di saya gitu ya. Bins array-nya adalah
batas atas. 97, 105 ini batas atasnya gitu ya. Nah, seperti itu. Sudah masuk? Sudah masuk data array-nya, sudah masuk bins array-nya atau batas atasnya. Kemudian klik Ctrl Shift Enter. Ctrl Shift Enter. Nah, udah deh. Kita temukan frekuensinya. Jadi frekuensi dari 90 sampai 97 itu 16, 98 sampai 105 ada 13, 106 sampai 113 ada 15, 114 sampai 121 ada 14, 122 sampai 129 ada 6, 130 sampai 137 ada 3. Itu frekuensinya. Gitu ya. Ini kemudian kita sum gitu ya. Kita jumlah dari n-nya atau di sana ada ya jumlah n. Ini n. Nah, proporsinya kita cari dengan langkah yang sama seperti tadi. Mencari proporsi itu adalah sama dengan 6 data frekuensinya dibagi jumlah n-nya. Gitu. Biar apa namanya itu biar tetap mengacu pada n yang ini, pada data yang ini, kita blok lalu ketik klik F4. Nah, sampai sini. Sampai kemudian enter. Kita drag sampai bawah. Biar tidak terlalu panjang angka belakang komanya, decrease dulu desimalnya. Itu 2, 3. Nah, ini seperti ini. Jadi 0,24, 0,19, 0,22, 0,21, 0,09, 0,04 gitu. Lalu kemudian frekuensi kumulatifnya gampang saja ya, seperti tadi 16. Kalau yang ini 16 tambah data yang ini dan seterusnya gitu. Langsung di drag ke bawah. Nah, ya sampai nilai akhirnya adalah 67. Frekuensi kumulatifnya juga sama dengan 0,24 sama dengan 0,24 ditambah 0,19 dan seterusnya di break sampai akhirnya jadi 1. Ya, frekuensi kumulatifnya. Ini penyajian pengolahan data menggunakan distribusi skor tunggal dan juga distribusi skor bergolong gitu ya, distribusi bergolong. Kalau distribusi tunggal seperti ini gitu ya, 1-1. Nah, kalau misalkan distribusi bergolong seperti ini, 90, 97, 98 seterusnya. Karena nantinya mungkin di psikometrika ini banyak mengolah data gitu ya. Jadi Anda mesti mahir melakukan operasi seperti ini gitu ya. Kenapa? Untuk mempermudah saja biar tidak terlalu lama, biar tidak manual satu-satu gitu ya. Lama gitu ya. Nanti keburu tugasnya harus dikumpulkan. Jadi kalau dengan ini gampang langsung frekuensinya kita dapat, proporsinya kita dapat dan sebagainya. Kita kembali ke ini. Pengolahan statistik dasar yang pertama adalah distribusi skor, yaitu distribusi tunggal dan distribusi bergolong. Kemudian selanjutnya, selain distribusi frekuensi yang kita cari, kita juga mencari tendensi sentral. Tendensi sentral itu apa? Tendensi sentral itu adalah kecenderungan untuk memusat, kecenderungan pemusatan data gitu ya. Yang di sana kita mencari mean, median, dan modus gitu. Gampang ya, mungkin kalau familiar lah. Mean itu adalah rata lah gitu ya. Rata itu adalah jumlah dari X dibagi N gitu ya. Biasanya simbolnya adalah X bar gitu ya. X bar atau Y bar gitu ya. Itu adalah rata atau mean. Tapi kalau notasinya X bar atau Y bar ini biasanya adalah mean sample. Nah, mean sample. Tapi kalau misalkan notasinya begini, mu disebutnya mu.
notasinya gini, mu itu adalah mean populasi. Nah, mean dari populasi. Itu hanya simbol saja ya. Kalau kita bicaranya X bar, Y bar, pasti itu sampel. Itu yang dibicarakan di sana adalah data-data sampel. Tapi kalau misalkan notasinya mu, itu adalah mean-nya mean untuk populasi. Gitu. Mean populasi itu adalah jumlah dari data dibagi N, dibagi sejumlah data. Jumlah dari data dibagi sejumlah data. Kita hapus dulu. Kalau mencari mean, median, modus ini tidak terlalu sulit ya. Mean itu tinggal jumlahkan datanya lalu dibagi sejumlah data. Lalu kemudian kalau mencari median, median itu adalah titik angka atau skor yang membagi data menjadi masing-masing proporsi 50% dan 50% lainnya. Gitu ya. Jadi titik tengah lah gitu ya, titik tengah. Titik tengahnya itu median gitu ya, yang membagi data setengah kiri setengah kanan gitulah. Itu adalah pengertian dari median. Sebentar ya, mohon maaf. Oke. Lanjut ya. Nah, terus kemudian selain mean, median, juga ada modus. Kalau modus ini adalah data yang paling sering muncul atau data terbanyak dari distribusi frekuensi itu. Gitu ya. Untuk mencarinya sangat gampang sekali ya gitu ya. Kalau mean itu sama dengan dari jumlah datanya, misalkan jumlah dari N itu adalah jumlah dari 97 tambah 99 tambah 111 tambah 107 dan seterusnya gitu ya, dibagi 60 atau dibagi N gitu ya. Atau disebut sebagai sama dengan sum dari semua data gitu ya. Minta sum dari semua data. Nah, ini 722. Kemudian sum ini dibagi N dibagi 67. Rata-ratanya adalah 108,5 gitu. Data ini atau misalkan dalam yang lebih mudah, formulasi dari Excel itu sama dengan AVG gitu ya, atau average. Nah sorry, bukan AVG ya, average dari blok datanya sampai bawah, shift terus klik bawah sampai lalu kemudian enter gitu. Nah, ini 185,7. Jadi kita langsung menemukannya dengan formula average dari datanya gitu. Average dari datanya. Itu adalah kita menemukan mean gitu ya, mean atau X bar. Kemudian kita cari median. Nah, median. Bagaimana cari median? Kalau median itu kan seolah-olah kita wait ya, maaf. Oke, lanjut ya. Median itu seolah-olah kita apa namanya itu titik di mana data itu dibagi 50% sebagian dan 50% sebagian. Artinya pada proporsi 50 kan, pada proporsi 50 gitu. Pada proporsi 50. Kalau misalkan di distribusi tunggal, kita lihat dari proporsi kumulatif ini saja. Proporsi kumulatif mana yang 0,5. Nah, 0,5 di sini nih. Nah, di 0, di sini proporsi 107 itu adalah 0,54. Artinya 0,5 itu berada di sini kan, gitu ya. Bukan berada di sini. Berarti mediannya adalah 107. Gitu aja, gampang ya. Mediannya adalah kita menemukannya di sini dari proporsi kumulatif 0,5 gitu ya. Karena proporsi ini kan sejumlah
frekuensi dibagi sejumlah data kan gitu. Sehingga yang 0,5 artinya 50% data gitu ya. Jadi mediannya 107. Kalau di data bergolong ini agak sedikit kesulitan karena di sini nggak ada angkanya. Nah, gimana caranya? Kita temukan dulu ininya di mana proporsi yang ada 0,5-nya. Proporsi 0,5-nya di sini. Lalu mediannya berapa? Kan ini 106 sampai 113, gitu ya. Kita ambil batas bawahnya dulu, gitu ya. Batas bawahnya adalah 106, gitu ya. 106. Bukan batas bawah. Kita cari titik tengahnya dulu. Titik tengah dari 106 sampai 113 itu berapa? 106. Bukan betul ya, betul, dari kita cari batas bawahnya. Batas bawahnya adalah 106. Nah, 106. Jadi formulanya itu adalah batas bawah ditambah 0,5 dikurangi proporsi kumulatif sebelumnya, gitu ya, proporsi kumulatif sebelumnya. Gitu. Artinya 106 batas bawahnya di sini yang ada yang ada proporsi kumulatif 0,5, di sini batas bawahnya adalah 106. 106 ditambah sama dengan 106 ditambah 0,5 dikurangi proporsi kumulatif sebelumnya. Proporsi kumulatif sebelum dari data ini adalah 0,43. Gitu. Formulasinya begini. 106,07 gitu. Jadi kalau di sini kita carinya adalah 106,07 mediannya kalau dalam distribusi bergolong ini, gitu ya. Dengan formula batas bawah ditambah 0,5 dikurangi PKB. Tapi karena di dalam datanya itu, misalnya kalau kita short, data 106 itu ada tidak gitu ya. Short smallest to largest gitu ya. Kita cari mana data 106. Tidak di sini, tidak ada 100, dari 105 langsung 107. Artinya tidak ada 106. Nah, berarti tinggal naikkan saja ke 107. Gitu. Karena 105 itu berada di interval yang sebelumnya gitu ya. Artinya data itu berada di sini. Data median itu di sini. Berarti di sini karena 106,07 nggak ada gitu ya. Jadi adanya 107. Berarti mediannya adalah 107. Gitu. Seperti itu ya, kalau pencarian distribusi bergolong, pencarian median dalam distribusi bergolong. Itu. Nah, kalau yang lebih ini lagi, kita tinggal ini saja. Misalkan ini jumlah datanya ada 67 data. Ada 67 data. Kemudian ya tinggal dibagi 2, 67 bagi 2 berapa? 33 ya, berarti data ke-34. Misalkan ini jumlah 1, 2, 3, 18, 20, 22, 23, dan sebagainya, 29, 30, 31, 32, 33, nah berarti data 34. Nah ini data yang ini, data mediannya adalah 107. Gitu. Data median adalah 107, data yang ini. Data ID ke-38. Nah, nilai mediannya, karena ini 50% ke sana, dan 50% ke bawah atau data titik tengahnya. Gampang ya mencari median itu seperti itu. Kemudian kalau kita mencari modus, kalau kita cari modus ya kalau misalkan di distribusi bergolong kan kita ada frekuensinya. Nah, di sini mana nih yang paling tinggi? Atau sama dengan nilai maksimal, nilai max dari data frekuensi ini. Ya, frekuensi ini.
Ini modusnya, nah yang ada angka 7-nya. Nah, berarti modusnya 7 gitu. Modusnya 107 modusnya adalah data 107 karena ada 7 data gitu. Modusnya adalah 107. Di sini yang paling banyaknya adalah yang 7 data gitu ya, yang 7 data. Artinya modusnya 107. Nah, gitu. Kalau di apa namanya itu dibayangkan gitu ya, di sini min median modusnya ada di minnya 108, kemudian mediannya 107, modusnya 107 gitu ya. Kalau kita lihat data ini, kita bisa bayangkan bahwa distribusinya itu adalah memusat sesuai dengan apa namanya itu distribusi normal. Semestinya data ini adalah berdistribusi normal. Gitu. Sebentar. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, dari sini. Nah, ini misalkan naik minnya adalah 108,5. Sorry. Ini 108,5. Nah, 108,5. Terus kemudian mediannya dan modusnya ada di 107 di titik ini 107 gitu ya. Sehingga kurang lebih kurvanya mengikuti distribusi normal. Yang semestinya sih kalau kita cari biasanya distribusinya normal gitu ya. Datanya normal. Mengenai pencarian apa namanya itu normalitas data nanti kita akan bahas minggu depan saja gitu ya. Tapi untuk sekarang kita fokus pada tendensi sentral dulu. Oke, kita lanjut. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak ada ya. Kita lanjut saja. Nah, selain distribusi normal dalam psikometri statistika dasar dalam psikometri juga kita mencari dispersi ya. Dispersi itu apa? Dispersi itu sama dengan variabilitas gitu ya. Variabilitas ini berkaitan dengan varian, standar deviasi, deviasi rata-rata atau mean deviasi gitu ya. Deviasi lalu range gitu. Ini adalah data-data yang terkait dengan dispersi, range, deviasi, deviasi rata-rata, standar deviasi, dan varians gitu. Kalau range ini kita mudah ya, range ini adalah nilai max gitu ya, nilai max dikurangi nilai min gitu ya. Tadi sudah nilai minimum dan maksimum. Kemudian kalau deviasi itu dengan cari X dikurangi minnya, X dikurangi ratanya gitu ya, X dikurangi X bar, X dikurangi X bar. Itu adalah kita mencari deviasi. Lalu deviasi rata-rata adalah jumlah dari X dikurangi X bar dibagi jumlah data, dibagi N. Lalu kemudian standar deviasi adalah akar dari X, jumlah X dikurangi X bar dikuadratkan dibagi M. Dimana kalau misalkan dikuadratkan gitu ya, dikuadratkan, standar deviasi dikuadratkan, ini akan menjadi varians. Varians itu adalah standar deviasi yang
dikuadratkan. Standar deviasi yang dikuadratkan sama dengan varians. Cara mencarinya, kita pakai Excel lagi saja. Karena kalau hitung manual agak banyak. Kita cari range dulu. Nah, sheet baru saja. Datanya sama. Dan kita bagi 20-20 atau 15-15. Oke, saya olah dulu. Iya, 107. Ini. Oh. 15 data. Biar mudah saja ya datanya nanti. Ini ya, ini datanya kita punya 67 data. Ya, ya, mudah. Oops. Oke, ini kita punya 67 data IQ gitu ya. Kemudian kita cari range-nya. Kalau range gampang ya, tinggal range sama dengan kita cari sebelum ke range kita cari nilai maksimum dulu, atau kita samakan kayak tadi ya, n dulu kita cari count dari seluruh data ini. Count dari seluruh data ini ada 67 n-nya. Kemudian kita cari nilai minimumnya sama dengan min dari data ini. Nilai minimumnya adalah 90, nilai maksimumnya adalah tadi 135 ya, 135. Nah, range kita cari range. Range-nya adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Itu ya, range-nya 40. Nilai yang pertama adalah range. Range kita temukan. Lalu kemudian kita cari deviasi. Deviasi itu adalah X dikurangi M. Nah, kalau X dikurangi M, kita cari min-nya dulu. Oh iya betul ya, harusnya ini tabelnya ke bawah ya. Nggak apa-apa lah. Kita cari min. Min-nya adalah sama dengan average dari angka ini. Nomor 108,5. Ya, 108 min-nya adalah 108,5. Kita ini saja dulu datanya. Kita copy di sini. Nah, ya. Oke, kita cari D atau deviasi ya. D.
kita cari D atau deviasi. Deviasi saja ya. Biasanya D itu koefisien determinan ya. Deviasi. Deviasi ini adalah X ini skor X itu dikurangi min. Nah, ini deviasinya ada 11. Kemudian X dikurangi min dan seterusnya. Gitu ya. Biar mudah kita blok si J6 ini, kemudian klik F4, lalu kemudian kita klik 2 kali pada ujungnya, ya, biar perbesar. Nah, klik 2 kali pada ujung akhir ini. Nah, kemudian kita menemukan dari D-nya gitu ya, atau X min ya. X dikurangi min gitu ya, atau X bar. Ada X bar ya, min gitu. X kurangi X min. Nah, gitu. Selanjutnya kita menemukan deviasi. Kemudian kita cari deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata adalah nilai mutlak dari deviasi, gitu ya. Kan ini jumlah X kurangi X bar itu adalah deviasi ya. Jumlah mutlak, karena ini ada tanda ini sebutnya absolut gitu ya. Data nilai absolut dari deviasi dibagi N gitu ya. Bagaimana kita cari deviasi rata-rata. Deviasi rata. Sebelum kita cari deviasi rata-rata, kita absolutkan dulu gitu ya. Absolutkan dari X min M. Nah, X min M. Nilai absolut dari X min M. Sama dengan, gitu ya, caranya sama dengan ABS absolut, gitu ya, absolut dari X min M. Ya, 11,5. Jadi nilai absolut. Jadi nilai absolut itu nilai yang nggak ada minusnya, gitu ya. Min nggak ada minusnya. Semuanya absolut positif. Kemudian kita klik sampai bawah atau drag sampai bawah. Nah, semuanya kita punya data positif dari ini. Kita temukan deviasi rata-rata adalah jumlah dari, nah ini penjumlahan dari X min M yang absolut dibagi N, gitu ya. Artinya sama dengan penjumlahan dari sum ya, penjumlahan dari ini sampai data yang ke 64 dibagi ditutup kurung dulu, dibagi N 9,86. Artinya deviasi rata-ratanya adalah 9,86. Gitu ya, deviasi rata-rata kita temukan jumlah dari X min X bar atau nilai skor dikurangi ratanya dibagi N, itu adalah deviasi rata-rata. Kemudian kita cari standar deviasi. Standar deviasi itu adalah akar dari jumlah X dikurangi X bar dikuadratkan. Nah, pertama kita cari mana dulu? Kita cari X min X bar, gitu ya. Ini tidak absolut, kenapa ya? Karena kalau dikuadratkan pasti jadi positif kan? Nah, artinya di sini jumlah dari X min M, gitu ya, dikuadratkan. So, nah, kuadratkan. Oke. Ini kita cari ini dulu. Dengan ini dikali angka yang sama, gitu ya, gitu, 111 dan seterusnya. Gitu. Kita drag ke bawah.
semuanya. Sorry. Satu angka saja. Nah, kemudian ketika standar deviasi adalah sejumlah dari data itu, gitu ya, atau misalkan sum dari jumlah data X min or X dikurangi rata-rata dipangkatkan dibagi N nah dibagi yang ini, data yang ini, dan diakarkan, gitu ya, diakarkan akar dari 138 dari 7,756, gitu ya, akar dari itu. Jadi ini ada akar harusnya kan, STDEP itu adalah akar dari 138,6. Akar itu apa ya? Nah, kita hitung manual sih dengan kalkulator ya. Saya lupa kalau misalkan di Excel itu berapa ya. Akar kalau di kalkulator kita cari mana akar itu? Ini ya, akar dari 138,76 dengan sorry. Akar dari 138,76 diakarkan gitu. 11,77. Jadi akar dari 138,76 adalah 11,77. Jadi standar deviasinya adalah 11,77 gitu ya. 11,77 sekian gitu ya, atau 11,78 aja ya, biar pembulatannya benar. Ini adalah standar deviasi. Atau misalkan kalau di Excel kita lebih mudah, tinggal klik sama dengan STDEP gitu ya, STDEP populasi atau STDEP sampel. Kalau ini sampel, STDEP sampel dari data ini, dari sejumlah data ini, dari jumlah data ini. Klik enter, nah sama. Ini perhitungan di Excel jadi 11,87. Nah, ada beda ya data penghitungan di Excel dengan data penghitungan di di kalkulator. Kenapa? Karena kalau di kalkulator kan 138,76 diakarkan gitu ya, diakarkan, di mana 138,76 itu adalah jumlah dari ini dibagi sejumlah data, jumlahin. Tapi karena ini adalah min populasi gitu ya, standar deviasi sampel, bukan populasi. Jadi si formulanya tuh begini, jumlah dari X min M saja ya, X min M dibagi N min 1. Nah, gitu. Karena ini adalah sampel. Nah, sampel X min X bar atau ya, X min X bar dibagi N min 1. Kalau tadi kan dibagi N ya, dibagi 67. Kalau yang sampel itu dibagi N min 1. Kita coba ya. Sama dengan sum dari jumlah ini, gitu ya, sum dari jumlah ini dibagi N min 1 gitu ya, dibagi N min 1. Jadi 137,756. Akar dari 137,756. Ya. Akar dari 137,756. Masukkan dulu ya, 137,756 diakarkan. Nah, jadi 11,73 gitu ya. Di sini kalau di perhitungan kalkulator adalah 11,73
11,73. Sorry. Udah tahu ya, ada perbedaan perhitungan di Excel dengan perhitungan kalkulator. Karena mungkin kalkulator ini pembulatan di belakang komanya cukup lebih banyak mungkin gitu ya. Tapi kalau di Excel ini jadi 11,73 gitu ya, bukan 11,87 sampelnya. Nggak tahu kalau misalkan kita cari standar deviasinya, standar deviasi populasi. Kalau standar deviasi populasi sama dengan STDP ya, yang STDP dari jumlah data ini dengan 11,77. Sorry ya, sama ini 11,78. 11,78 sama perhitungannya seperti yang akar dari 138,76. Jadi ini adalah standar deviasi populasi gitu ya, standar deviasi populasi 11,78 sama dengan ini. Karena ini sampel, semestinya sih datanya bukan 11,73 gitu ya, tapi 11,87 gitu. Karena sampel N-1. Tapi tidak terlalu berpengaruh juga gitu ya, tidak terlalu pengaruh juga. Yang jelas standar deviasinya 11,78 atau 11,8 atau 11,9 ya, di area itu. Itu adalah standar deviasi. Kita lanjut ya. Kita temukan, kita sepakati aja bahwa ini standar dari populasi gitu ya. Dari standar deviasi sampel 11,87 aja gitu ya, yang dipakai 11,87 karena ini sampel kan ya, bukan populasi. Kalau ini adalah perhitungan dari populasi, seolah-olah datanya ini semuanya populasi. Kalau ini adalah sampel. Sorry. Oke, ini kita temukan standar deviasi. Begitu ya cara mencari standar deviasi. Jadi kalau misalkan di formula Excel ya tinggal STDEP. Nanti Anda harus tahu bahwa data yang Anda miliki itu sampel atau populasi gitu ya. Jadi kalau STDEP S berarti untuk sampel, STDEP P untuk populasi. Gitu. Kita menemukan standar deviasi. Lalu kemudian kita cari varians. Nah, kalau varians ini tinggal kuadrat dari standar deviasi aja, atau misalkan tadi sejumlah ini dikuadratkan saja ya. Ini 11,87 kali 11,87 aja. Nah, jadi variansnya adalah, sorry, sini kita cari variansnya adalah akar dari kuadrat dari standar deviasi. Kuadrat dari standar deviasi 140,85 atau 140,86. Ini adalah variansnya. Nah, apa makna variabilitas? Saya jelaskan seperti ini. Sorry. Nah, apa makna varians dan variabilitas? Ini misalkan saya punya punya data. Data misalkan data si A dan data si B. Data si A ini atlet. A ini atlet, B juga atlet gitu ya, yang akan mengikuti olimpiade gitu ya. Lalu kemudian untuk sebelum mengikuti olimpiade, si A dan si B ini diberikan latihan gitu ya, diberikan latihan. Latihan latihan dari lari misalkan ya, lari maraton.
latihan dari lari maraton. Nah, rata-rata kecepatan lari si A dengan si B itu sama, misalnya 120 menit. 120 menit. Si A rata-rata larinya 120 menit dalam dalam 10 kilo misalkan. Dia disuruh lari 10 kilo, si A rata-ratanya 120 menit, si B rata-ratanya 120 menit. Gitu. Tapi dari beberapa kali latihan gitu ya. Dari beberapa kali latihan, si A itu kalau misalkan ini rata-rata 120 menit, mana yang lebih bagus, si A apa si B? Kita tidak bisa tentukan kan. Si A sama rata-ratanya 120 menit, si B sama 120 menit. Lalu si pelatih itu menentukan keputusan yang akan diikutkan di Olimpiade itu si A atau si B. Gitu ya. Kita tidak bisa ikutkan kalau hanya mengandalkan tendensi sentral, hanya mengandalkan mean atau hanya mengandalkan rata-rata. Nah, fungsi variabilitas adalah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut daripada rata-rata, lebih lengkap daripada rata-rata. Ternyata misalkan si A ini meskipun rata-ratanya 120 menit, tapi terkadang dia cepat, terkadang misalkan cepat cuma 30 menit misalkan, terkadang 120 menit, terkadang 100 sangat lama 160 menit, sangat lama misalkan 180 menit, misalkan terus 120 menit dan seterusnya misalkan. Sehingga rata-ratanya 120, tapi terkadang dia itu variasinya itu sangat lebar. Variasinya sangat lebar. Beda dengan B. Kalau B itu misalkan dari beberapa kali latihan, kadang 120 menit, kadang 119 menit, kadang 121 menit, kadang 120 menit, misalkan gitu ya. Range-nya itu lebih kecil. Mana yang lebih bagus, si A atau si B? Ya tentu si B. Sehingga kalau misalkan digambarkan dalam dalam kurva normal seperti ini. Kalau si A itu seperti ini, gitu ya, min-nya di sini. Nah ini min ya, min di sini. Ini si A. Ini si A. Tapi kalau si B seperti ini, gitu. Min-nya sama di 120. Si B ini kayak gini si kurvanya. Gitu. Ini si B. Jadi range A itu sangat luas, tapi kalau yang si B itu range-nya variasinya sangat kecil gitu. Sehingga variabilitas ini untuk menentukan keputusan tadi. Kalau misalkan variasinya kecil, artinya kurvanya seperti si B ini, gitu ya, cenderung konsisten gitu. Tapi kalau misalkan variasinya besar, ini seperti si A ini, cenderung tidak konsisten gitu. Sehingga untuk memutuskan mana yang terbaik antara si A dan si B, ya ditentukan dengan nilai varian atau standar deviasinya. Seperti itu. Sampai sini cukup dipahami? Halo? Masih ada di sana? Iya Pak, cukup Pak. Insya Allah cukup Pak. Sampai jam berapa ya sekarang? Kita lupa ya. Kau enggak lah. 12.30 Pak. Oh, 12.30 udah habis ya? Oke lah kalau sudah habis. Apa namanya tuh?
kita selesaikan saja sekian pertemuan kita ya sampai dispersi. Tadinya saya mau lari sampai ke covariance dan variance, tapi sepertinya tidak sampai ya. Mohon maaf. Tapi ya nggak apa-apa lah, nanti minggu depan kita bahas dari mulai variance dan skor ya. Ada pertanyaan dulu mungkin sampai sini? Bapak boleh minta data yang sebelumnya, Pak? Data Excel-nya tadi. Ya. Oke, boleh, nanti saya kirim ya. Saya kirim. Nanti juga ini saya rekam kok, saya share di YouTube ya. Saya share nanti linknya. Mohon maaf agak cepat biar tadinya mau mengejar tapi ternyata sama tidak terkejar ya. Biar kita tadinya mau UTS minggu depan tapi sepertinya tidak bisa ya. Kita UTS-nya tanggal 29 setelah Lebaran gitu ya. Mudah-mudahan kita ngejar. Nanti pertemuan depan masih kita bisa ya, masih tanggal berapa nih? Tanggal 6 ya, masih bisa tanggal 6. Terus minggu depannya lagi Lebaran gitu ya. Kalau misalkan mau, saya tawarkan agar tanggal 29 bisa UTS. Ini pertemuan berapa nih? Keempat ya? Kelima? Keempat, Pak. Kelima. Kelima ya? Iya, Oke. Pak, kelima soalnya nyatet. Oke ya. Kelima, 6, 7 bisa sampai tanggal 37. Sampai tanggal 27 ya. Seminggu setelah Lebaran. Kemudian seminggunya lagi tanggal 27, nah UTS-nya tanggal 29. Itu. Yang lain ada UTS-nya mulai minggu depan, tapi kayaknya tidak akan terkejar. Kecuali kalau misalkan Anda mau luangkan waktu 2 pertemuan sekaligus gitu ya, di hari yang lain silakan, bebas aja lah ya. Tapi untuk sementara kita rencananya tanggal 6 ada pertemuan nanti, kemudian Lebaran, kemudian tanggal 20 ada pertemuan, tanggal 27 ada pertemuan, kemudian selanjutnya UTS. Gitu ya. Terima kasih atas atensi Anda. Nanti saya share hasil ininya, perkuliahannya biar Anda juga latihan. Nanti malam saya kasih, nanti malam lah ya, saya kasih stimulus latihannya untuk melatih materi yang tadi biar itu tidak asal cepat. Anda juga bisa mengoperasikannya. Materinya sama seperti apa yang tadi ya, mulai dari aljabar sumasi sampai distribusi gitu ya. Sampai variabilitas, sampai dispersi. Oke. Nanti kalau misalkan ada yang bertanya silakan tanyakan di grup saja, nanti mudah-mudahan bisa saya jawab, atau misalkan bisa lewat email. Mudah-mudahan nanti juga saya respon. Kita akhiri saja sekian pertemuan kali ini. Terima kasih atas atensi Anda. Mohon maaf saya agak lari-lari gitu ya, biar terkejar materi gitu ya. Tapi tidak apa-apa kalau misalkan Anda butuh pertanyaan dan sebagainya, tetap saya juga tinggal kontak saja gitu ya. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat berpuasa. Semoga amal kita diterima pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak.